cinta tak terbalas part 16. Aku mengelus kepala Alana. Kita gak pernah tahu masa depan kita gimana. Sekarang kita jalin aja. Thanks for everything, Kay, ucap Alana sambil mencium pipiku. Don't mention it be, ucapku sambil blushing. Kami berdua kemudian keluar dari dalam mobil. Tak ada acara, aku membukakan pintu mobil untuk Alana seperti pelayan di hotel. Aku mengantar Alana hingga ke gerbang rumah. Menggenggam tangannya seperti ini sudah sangat membuat hatiku tenang, hingga sorot lampu mobil menyilaukan. Mobil yang sudah sangat aku kenal itu berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Sesaat kemudian keluarlah pengendara mobil. Selamat malam, Kang, sapaku sopan. Kang Pandu menoleh ke arahku. Hai Rizky, ucapnya sambil tersenyum dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Ada yang berbeda dari Kang Pandu. Dia nampak sangat lusuh, acak-acakan dan seperti mat hidup. Di, itu Kang Pandu kan? Tanyaku sambil melongo. Alana mengangguk. Sudah malam, aku masuk ya. Kamu hati-hati di jalannya ya, Ki. Aku menarik tubuh Alana ke dalam pelukanku. Masih tidak rela rasanya berpisah dengan Alana. Iki, ucapnya lembut tapi tegas. Aku melepaskan pelukanku. Oke, lady. Sleep tightly. Good night, Ki, ucap Alana berjalan mundur beberapa langkah. I love you, Alana. Skip. Pandu pop. Boleh aku berteriak? Rasanya aku tidak dapat menahan semua rasa ini. Aku sungguh sangat kacau saat ini. Aku melihat Alana dipeluk oleh Rizky. Rasanya ingin berlari ke arah mereka dan segera melepaskan pelukan mereka. Sungguh ini adalah senjata makan tuan. Aku yang membuatnya menjauhiku dan benar saja Alana menjauh. Dia berjalan menuju bahagianya. Tak ada lagi harapanku untuk masuk ke dalam hidupnya. Hanya kesimpulanku, tapi aku dapat melihat bahwa Alana sudah bisa move on, apalagi pria itu Rizky. Beruntungnya Alana. Pagi ini aku berharap bisa bertemu dengannya saat jogging. Ya, setelah malam lamaran itu, Alana jelas menjaga jarak denganku. Rengekan Lala dan Nana juga tidak bisa membuat kami berdua dekat kembali. Bukan hanya itu masalahnya. Aku bukan tipe pria terbuka tentang masalah pribadi pada keluargaku. Jadi ginilah nasibku, hancur amburadul, acak-acakan. Loh, tumben jam segini sudah bangun, tanya Bubut. Aku nyengir. Stres, Bun, butuh udara segar. Makanya jangan dipendam sendiri. Terbukalah, sindir Bubun sambil menepuk pundakku. Aku sudah kebal dengan sindiran ini. Sudah sering Bubun atau Wizi menyindirku agar segera mencari pengganti Alivia. Tapi lagi-lagi aku menutup hatiku. Mungkin aku akan memastikannya hari ini. Ya, aku sudah memutuskan untuk memastikan apakah hati ini sudah terisi Alana atau masih ada Alivia di dalamnya. Aku keluar dari rumah. Melirik ke rumah sebelah, tapi tampaknya masih sepi. Belum ada tanda-tanda Alana bersiap untuk jogging pagi ini. Aku mulai stretching ketika pintu rumah Alana terbuka. Yes, hatiku bersorak saat melihatnya keluar dari dalam rumahnya. Ada apa denganku? Kenapa aku jadi grogi dan deg-degan gini ya? Pagi, sapaku. Pagi, sapanya singkat kemudian berjalan meninggalkanku yang masih stretching. Aku langsung mengikurinya dari belakang. Alana sudah mulai berjalan lebih cepat saat aku hendak menyamai langkahnya. Kamu bahagia? Tanyaku. Alana menghentikan langkahnya. Sorry, ucapnya dingin menatapku. Apakah kamu bahagia? Apakah wajahku menunjukkan raut kesedihan? Aku menggelengkan kepalaku. Sepertinya kamu bahagia. Ya, aku bahagia seperti yang kakak mendoakan saat acara lamaran. Selalu bahagia, ucapnya tegas. Alana menghindariku saat aku akan mengelus kepalanya. Aku menjadi canggung dibuatnya. Baguslah, kamu harus selalu bahagia, Alana. Aku ikut senang mendengarnya. Apakah kakak bahagia? Alana pop. Skakmat, aku melihatnya kaget saat mendengar pertanyaanku.
Aku menatap matanya sejak tadi sudah menggodaku untuk ditatap. Bola mata hitam pekat itu sangat aku rindukan. Senyuman dengan deretan gigi putihnya dan bibirnya selalu merundukkan. Jujur, aku sangat ingin diperlakukan seperti dulu. Kepalaku yang dielus atau rambutku yang diacak-acak olehnya. Tapi aku harus kuat iman. Ya, aku harus membuatnya merasa kehilanganku dengan sikapku ini. Dan jujur pada dirinya sendiri bahwa dia membutuhkanku. Kakang, Kakang, aku melambaikan tanganku di depan wajahnya. Kakang tersadar dari lamunannya. Sorry, Nah, tadi kamu nanya apa? Ah, lupakan. Tidak terlalu penting bagiku, ucapku sambil mengibaskan tangan dan kembali berlari. Aku kacau, teriak Kakang. Aku kembali berhenti berlari, mematung di tempat. Tadi apa yang Kakang bilang? Kacau. Aku kacau, Lana, ucapnya sekarang berada di hadapanku. Kacau. Aku sangat kacau tanpamu. Rasanya aku seperti mati perlahan karena setiap hari menahan rinduku. Kakang langsung menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan ini, pelukan selalu aku rindukan ini. Bolehkah aku seperti ini? Boleh ya, hanya untuk hari ini. Tidak ini, hanya untuk pagi ini saja. Aku menutup mataku, menghirup aroma parfum Kakak yang sudah sangat aku rindukan. Mempererat pelukanku yang rasanya tidak sepadat dulu badannya. Jelaslah, dia pasti sangat kacau hingga kehilangan bobot tubuh yang banyak seperti saat ini. Alana, hentikan. Alarm itu memperingatkanku. Aku mendorong tubuhnya. Stop, jangan mendekat. Alana, ucapnya lirih. Jangan mendekat. Aku tidak boleh seperti ini. Kakang yang menyuruhku untuk menjauh, maka menjauhlah, Kang. Kakang berusaha meraih tanganku, tapi aku langsung menolaknya. Tidak, Alana. Aku mohon jangan menjauh. Aku kacau saat kamu menjauh dariku. Stop, aku gak mau dengar lagi. Aku menutup kedua telingaku dan berlari meninggalkannya. Bruk. Ah, aku meringis kesakitan. Sebuah tangan terulur di depan wajahku. Are you okay, Bi? Iki, umamku dalam hati. Aku menerima uluran tangannya. Oke, Ki. Ki kemudian menarikku ke dalam pelukannya. Hello, apakah hari ini hari peringatan pelukan sedunia? Kenapa pagi ini aku menerima pelukan terus-menerus? Ada apa dengan kedua cowok ini? Ki, lepasin, pintaku sambil mencoba melepaskan tubuhku dari pelukannya. Wait, apakah Iki melihatku di peluk Kakang tadi? Sejak kapan dia ada di sini? Ki, aku bisa kehabisan napas. Iki melepaskan pelukannya. Aku melihat wajahnya, memperhatikan rahangnya yang mengeras seakan menahan amarahnya. Apa yang kamu lakuin pagi ini di sini, Ki? Tanyaku.